Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen, penguji yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian artikel saya. Perkenalkan, nama saya CP Supriyadi dengan NIM 22060067 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan game edukasi berbasis word melalui model game-based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada peserta didik di sekolah dasar. Pada penelitian kali ini, tentu saja saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh dua dosen pembimbing, dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Ibu Dr. Lima Irmayanti MPD, dan dosen pembimbing yang kedua yaitu Bapak Faridillah Fahmi Nur Furqon MPD. Baik, kita lanjutkan saja ke pemaparan yang pertama. Di sini ada latar belakang masalah. Di dalam latar belakang terdapat 3 kondisi awal yang tersaji di dalam penelitian kali ini. Pada kondisi awal, idealnya pembelajaran PPKN di sekolah dasar dilaksanakan secara aktif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik dengan memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif sehingga peserta didik dapat mampu memahami serta menerapkan konsep-konsep PKN dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, namun, pada kenyataannya, pembelajaran PPKN masih sangat didominasi dengan penggunaan media yang sangat terbatas atau pembelajaran konvensional, sehingga peserta didik kurang tertarik dan mengalami kesulitan dalam memahami materi yang berdampak pada rendahnya pemahaman konsep. Kemudian terdapat solusi. Oleh karena itu, diperlukan solusi berupa pengembangan game edukasi berbasis word melalui model game-based learning sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menarik untuk meningkatkan motivasi, keaktifan, serta pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya, di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimanakah proses pengembangan di dalam game edukasi word melalui game-based learning ini untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada peserta didik sekolah dasar. Kemudian, yang kedua, bagaimana juga apakah kelayakan dari pengembangan game edukasi word ini untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada peserta didik sekolah dasar. Yang ketiga, apakah efektif pengembangan game edukasi ini untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada peserta didik sekolah dasar. Kemudian, yang keempat, apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan game edukasi word berbasis word melalui model game-based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada peserta didik. Selanjutnya, tentu saja di dalam penelitian ini mempunyai tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti mempunyai 4 tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan game ini. Yang pertama, tentu saja untuk mengembangkan game edukasi word melalui model game-based learning pada pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengembangan media, kemudian untuk mengetahui tingkat kelayakan media berdasarkan validasi ahli, materi, dan ahli media, serta untuk menguji efektivitas penggunaan game edukasi word ini dalam meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada peserta didik sekolah dasar. Yang kedua, tentu saja untuk dapat mengetahui sejauh mana kelayakan dari media ini. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui juga seberapa jauh efektivitas penggunaan game edukasi word ini yang dapat dikembangkan oleh model game-based learning ini dalam meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada siswa sekolah dasar. Kemudian yang keempat, tentu saja untuk dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai tantangan serta kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan game edukasi word melalui game-based learning pada pembelajaran PPKN di sekolah dasar, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyempurnaan serta penerapan media pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep pada peserta didik sekolah dasarnya. Tentu saja di dalam penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan masukan atau manfaat kepada yang pertama kepada guru, kemudian kepada siswa, yang ketiga bagi pembelajaran PPKN pada umumnya. Pada guru, yaitu pengembangan game edukasi berbasis word ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan mudah digunakan dalam proses pembelajaran PPKN. Media ini dapat membantu guru untuk menyampaikan materi secara lebih menarik, kemudian meningkatkan keterlibatan peserta didik, serta memudahkan guru dalam melakukan evaluasi pemahaman konsep melalui fitur kuis dan hasil penilaian yang tersedia. Kemudian, yang kedua, bagi siswa. Bagi siswa, penggunaan game ini dapat meningkatkan motivasi, minat, dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran PPKN. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan
dapat membuat peserta didik lebih antusias dan tidak mudah bosan, sehingga membantu mereka memahami konsep PPKN dengan lebih baik serta meningkatnya hasil belajar. Yang ketiga, bagi pembelajaran PPKN pada umumnya. Pengembangan media ini dapat mendukung terciptanya pengembangan PPKN yang lebih konseptual, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, penggunaan word wall berbasis GBL ini dapat menjadikan salah satu inovasi dalam pemanfaatan teknologi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKN di sekolah dasar, serta menjadi referensi bagi pengembangan media pembelajaran yang serupa pada materi dan jenjang pendidikan lainnya. Di dalam metode penelitian kali ini, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu Research and Development atau R&D. Menurut SAPI, pada tahun 2025, penelitian dan pengembangan research and development ini merupakan suatu metodologi penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, sekaligus menguji tingkat efektivitas produk tersebut sebelum digunakan secara luas. Kemudian, desain atau model yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu desain atau model EDI, yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi. Di dalam penelitian kali ini, subjek dan lokasi penelitian yaitu siswa kelas 6 yang berjumlah 25 peserta didik, kemudian berlokasi di salah satu sekolah di Kabupaten Bandung, yaitu di SDN Taman Kopo Indah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Selanjutnya di sini ada instrumen penelitian. Di dalam instrumen penelitian ini, teknik pengumpulan dan pengolahan data yang saya gunakan yaitu yang pertama non-tes, yang kedua tes, yang ketiga validasi ahli media dan ahli materi. Untuk yang pertama, non-tes, yang pertama saya menggunakan observasi. Di dalam rangka observasi ini, tentu saja untuk mengumpulkan fakta, informasi, dan data konkret secara langsung mengenai suatu objek, keadaan, atau permasalahan atau fenomena yang terjadi di dalam penelitian kali ini. Yang kedua, pemberian angket atau kuesioner yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih spesifik secara tertulis melalui responden pada peserta didik. Yang kedua, yaitu tes. Tentu saja di dalam instrumen tes ini, pemberian soal itu salah satu yang paling tepat, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Kemudian, yang ketiga, ada validasi ahli media dan ahli materi. Di dalam validasi ahli media dan materi ini, tentu saja untuk mengetahui tingkat kelayakan dari media atau materi tersebut. Adapun prosedur pengolahan data dalam penelitian kali ini diolah berdasarkan jenis data yang sudah terkumpul. Data kuantitatif berupa hasil tes untuk mengukur efektivitas penerapan media pembelajaran game edukasi berbasis word wall melalui model pembelajaran game-based learning yang diolah dengan menggunakan statistika invarial menggunakan SPSS versi 27 dan juga Microsoft Excel. Di dalam proses pengembangan game edukasi berbasis word wall pada penelitian kali ini, terdapat 3 jenis permainan yang dipilih untuk menyajikan materi pembelajaran PPKN, yaitu yang pertama open the box, kedua quiz, dan ketiga teka-teki silang. Ketiga jenis game ini dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mendukung pemahaman konsep peserta didik, mulai dari tahap pengenalan materi, pengujian pemahaman, hingga penguatan ingatan terhadap konsep yang telah dipelajari. Yang pertama, game open the box merupakan jenis permainan yang menampilkan sejumlah kotak yang berisi pertanyaan, gambar, atau pernyataan terkait materi pembelajaran. Nah, di sini peserta didik dapat diminta untuk memilih dan membuka kotak secara acak untuk mengungkap konten di dalamnya. Game ini bersifat menarik dan menimbulkan rasa ingin tahu karena peserta didik tidak mengetahui isi kotak yang sebelumnya dibuka. Kemudian dalam konteks PPKN, game ini digunakan untuk mengenalkan konsep-konsep dasar seperti norma, hak dan kewajiban, nilai-nilai Pancasila, serta keberagaman yang ada di negara Indonesia. Yang kedua, game quiz. Quiz ini merupakan jenis permainan berbasis pertanyaan pilihan ganda, di mana peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan dengan memilih jawaban yang benar dari berbagai opsi yang tersedia. Dalam game ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari secara langsung dan terstruktur. Kemudian, yang ketiga, game teka-teki silang. Teka-teki silang ini adalah permainan yang mengharuskan peserta didik mengisi kotak-kotak kosong dengan menjawab berupa kata berdasarkan pertanyaan atau petunjuk yang diberikan, baik secara mendatar maupun menurun. Game ini melatih kemampuan berpikir analitik, daya ingat, serta penguasaan istilah-istilah penting dalam materi PPKN. Kemudian, secara keseluruhan, ketiga jenis game ini open the box, quiz, teka-teki silang dirancang secara berjenjang dan mendukung proses pembelajaran PPKN berbasis game-based learning. Open the box berperan sebagai media pengenalan konsep menumbuhkan ketertarikan awal peserta didik. Quiz berperan sebagai alat ukur pemahaman konsep secara langsung, sedangkan teka-teki silang berperan dalam memperkuat pemahaman dan daya ingat peserta didik terhadap istilah dan konsep yang telah dipelajari. Dengan kombinasi ketiga jenis game permainan ini, menjadikan proses pembelajaran PPKN lebih variatif, interaktif, dan menyenangkan, sehingga secara efektif meningkatkan pemahaman konsep peserta didik sekolah dasar. Di dalam hasil penelitian terdapat kelayakan media game word wall dengan tabel 2 yaitu hasil validasi ahli media dan tabel 3 hasil validasi ahli materi. Validasi tersebut terdapat 2 ahli yang berkompeten di dalam bidang media dan di bidang ahli. Ahli yang pertama yaitu dosen pembimbing dengan memperoleh skor perolehan 51 dengan persentase 85% dengan kategori sangat layak. Kemudian ahli yang kedua yaitu guru pamong yang berkompeten di dalam ahli media memperoleh skor perolehan 56 dengan persentase 93,33% dengan kategori sangat layak.
Kemudian rata-rata dalam skor perolehan yaitu 53,5 dengan persentase 89,17 dengan kategori sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa media game Wordwall sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran PPKN pada siswa sekolah dasar. Kemudian hasil validasi ahli materi masih sama, yaitu ahli 1 dosen pembimbing, kemudian ahli 2 guru pamong yang berkompeten dalam ahli materi. Untuk ahli yang pertama memperoleh skor perolehan 52 dengan persentase 86,67% dengan kategori sangat layak. Kemudian ahli yang kedua 57 dengan persentase 95% dengan kategori sangat layak. Kemudian rata-rata dari ahli 1 dan ahli 2 memperoleh skor perolehan 54,5 dengan persentase 90,83% dengan kategori sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa media game Wordwall sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran PPKN pada siswa sekolah dasar. Selanjutnya, kita bertuju kepada efektivitas media game Wordwall. Tentu saja, di dalam efektivitas media game Wordwall terdapat beberapa tahapan, yaitu di hasil penelitian yang keempat mengenai efektivitas media game Wordwall. Tabel di atas menyajikan data hasil uji coba penggunaan game edukasi berbasis Wordwall pada pembelajaran PPKN yang diukur melalui perbandingan nilai pretest dan posttest pada peserta didik sekolah dasar. Berikut penjelasannya yang lebih lengkapnya. Di situ sudah dipaparkan grafik antara perbandingan dari hasil pretest dan posttest. Yang pertama, sampel penelitian ini melibatkan 25 peserta didik sebagai subjek uji coba, baik pada saat pretest maupun posttest. Jumlah sampel yang tetap atau tidak berkurang menunjukkan bahwa seluruh peserta didik mengikuti kedua tahap pengukuran secara lengkap, sehingga yang dihasilkan valid untuk dianalisa secara berpasangan. Kemudian skor minimal pretest yaitu 25, skor terendah yang diperoleh peserta didik sebelum menggunakan game edukasi Wordwall. Kemudian posttest 55 skor terendah setelah menggunakan media tersebut. Hasilnya dari pretest yaitu 25 ke posttest yaitu 55 ada kenaikan. Adanya kenaikan skor minimal menunjukkan bahwa bahkan peserta didik dengan pemahaman paling rendah pun mengalami peningkatan pemahaman konsep PPKN setelah pembelajaran menggunakan game edukasi. Kemudian dalam skor minimal pretest yaitu 85, skor tertinggi sebelum perlakuan. Kemudian untuk posttest 100, skor tertinggi setelah perlakuan yaitu skor sempurna. Hasilnya yaitu pretest 85 dan posttest 100 menunjukkan bahwa peserta didik dengan pemahaman awal tinggi dapat mencapai skor maksimal yaitu 100 setelah menggunakan media pembelajaran kali ini. Nilai rata-rata pretest yaitu 54,78. Rata-rata pemahaman konsep peserta didik sebelum penugasan penggunaan game edukasi tergolong masih rendah. Kemudian di dalam posttest yaitu 77,39. Rata-rata pemahaman peningkatan signifikan setelah penggunaan game edukasi berbasis Wordwall. Hasilnya yaitu meningkat. Terjadi kenaikan rata-rata sebesar 22,61 poin yang mengindikasikan adanya perbaikan pemahaman konsep PPKN secara keseluruhan pada peserta didik setelah diberikan perlakuan atau treatment. Kemudian untuk per sample test, nilai signifikan yaitu 0,000, P yaitu kurang lebih dari 0,05, yaitu dapat disimpulkan bahwa hasilnya signifikan. Uji period sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara hasil pretest dan posttest pada kelompok sampel yang sama. Karena nilai signifikan P sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar peserta didik sebelum dan setelah menggunakan game edukasi berbasis Wordwall. Yang artinya peningkatan pemahaman konsep yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor kebetulan, melainkan benar-benar dipengaruhi oleh penggunaan media pembelajaran tersebut. Untuk endgame skornya yaitu nilai 0,48. Dapat dikategorikan yaitu peningkatannya sedang. Endgame skor ini digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas peningkatan pemahaman konsep setelah diberikan perlakuan dengan menghitungkan skor pretest dan posttest secara ternormalisasi. Nilai endgame sebesar 0,48 berada pada kategori sedang atau umumnya kategori endgame rendah itu di bawah 0,3, sedangkan sedang 0,3 sampai 0,7, tinggi 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan game edukasi berbasis Wordwall melalui model game-based learning cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran pada peserta didik sekolah dasar. Di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel kelima dan keenam. Terjadi kenaikan persentase sebesar 13,75 dari yang awalnya 74,38 menjadi 88,13% antara pertemuan ke-1 dan kedua. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan game edukasi berbasis Wordwall melalui model game-based learning secara konsisten mampu meningkatkan pemahaman konsep peserta didik dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, baik dari sisi partisipasi, antusiasme, maupun pemahaman terhadap materi PPKN yang diajarkan. Kemudian untuk tabel yang ke-6 yaitu hasil angket menunjukkan bahwa keseluruhan peserta didik memberikan respon positif terhadap pemahaman konsep yang mereka peroleh setelah menggunakan game edukasi berbasis Wordwall dengan persentase pencapaian 80,51% yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini memperkuat temuan dari hasil pretest maupun posttest dan observasi sebelumnya bahwa media pembelajaran ini efektif dan diterima dengan baik oleh peserta didik dalam mendukung pemahaman konsep pembelajaran PPKN. Kemudian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kedua tabel tersebut, hasil yang pertama yaitu hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep peserta didik secara konsisten dari pertemuan 1 ke pertemuan 2.
Kemudian hasil angket juga menunjukkan bahwa secara umum peserta didik memiliki pemahaman konsep yang sangat baik. Kedua data ini saling mendukung dan memperkuat simpulan bahwa game edukasi berbasis virtual melalui model game based learning efektif digunakan dalam meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada peserta didik sekolah dasar, baik dilihat dari aspek hasil belajar, kognitif, observasi, proses pembelajaran, maupun persepsi atau terdapat kendala-kendala yang dihadapi di dalam pengembangan game edukasi berbasis virtual ini. Dalam proses pengembangan dan implementasian game edukasi berbasis virtual melalui model game based learning ini pada pembelajaran PPKN, terdapat beberapa kendala yang ditemui di lapangan, yaitu yang pertama keterampilan guru dalam mengembangkan media, kemudian yang kedua yaitu keterbatasan akses internet, dan yang ketiga yaitu keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Yang pertama, tidak semua guru memiliki kemampuan literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan dan mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi, termasuk platform virtual. Terdapat beberapa kendala yang muncul, antara lain, guru memerlukan waktu untuk mempelajari fitur-fitur pada platform virtual, seperti cara membuat game open the box, quiz, dan teka-teki silang ini. Kemudian, tidak semua guru juga terbiasa merancang soal dan materi dalam bentuk interaktif game karena selama ini lebih sering menggunakan metode konvensional saja. Yang kedua yaitu mengenai keterbatasan internet. Game edukasi berbasis virtual ini tentu saja merupakan platform berbasis daring atau online, sehingga penggunaannya sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet yang stabil. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu koneksi internet yang tidak stabil, kemudian keterbatasan kuota internet pada peserta didik. Yang ketiga yaitu keterbatasan waktu pembelajaran. Penerapan model game based learning ini melalui Wordwall memerlukan alokasi waktu yang cukup lumayan, mengingat prosesnya melibatkan beberapa tahapan seperti waktu untuk menjelaskan aturan permainan kepada peserta didik yang baru pertama kali menggunakan media ini. Kemudian waktu untuk mempersiapkan perangkat, diantaranya laptop, proyektor, atau TV monitor sebelum permainan dimulai. Kemudian waktu bermain juga itu sendiri terkadang memerlukan pengulangan atau sesi tambahan agar seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan berpartisipasi bermain secara merata. Baik, selanjutnya kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, di dalam pengembangannya, game edukasi berbasis virtual melalui tahapan yang sistematis ini dapat menghasilkan produk media yang layak dan siap untuk digunakan. Yang kedua, media game edukasi berbasis virtual ini yang dikembangkan melalui pendekatan game based learning berdasarkan validasi ahli dinyatakan sangat layak dalam meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada siswa sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, game virtual juga dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran mata pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Yang keempat, terdapat juga banyak respon positif peserta didik terhadap pembelajaran dan mendukung guru dalam menyampaikan sesuatu pembelajaran dengan lebih kreatif dan inovatif. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai hasil penelitian dengan judul pengembangan game edukasi berbasis virtual melalui model game based learning untuk meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada peserta didik sekolah dasar. Dapat saya simpulkan bahwa pengembangan game edukasi berbasis virtual melalui model game based learning ini telah berhasil dikembangkan dengan baik dan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran PPKN pada peserta didik sekolah dasar. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan hasil belajar peserta didik, hasil observasi pembelajaran, serta respon positif dari peserta didik terhadap media yang dikembangkan. Saya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat baik secara teoritis maupun praktis, khususnya bagi dunia pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PPKN di sekolah dasar melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya membuka diri dan mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang membangun kepada diri saya dari Bapak dan Ibu dosen agar penelitian ini dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Rima Irmayanti selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Faridillah Fahmi Nur Furqan MPD selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan banyak ilmu kepada saya selama proses penyusunan penelitian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji atas waktu, perhatian, serta masukannya yang telah diberikan pada saya. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun sikap selama presentasi berlangsung, saya mohon maaf atas yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.